Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas cara menentukan bilangan penyabunan pada sampel minyak atau lemak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami definisi bilangan penyabunan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis bilangan penyabunan pada minyak ataupun lemak. Bilangan penyabunan. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan penyabunan? Ya, bilangan penyabunan itu menyatakan miligram KUH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. Misalnya, jika diketahui bilangan penyabunan minyak adalah 200, itu artinya untuk menyabunkan 1 gram minyak diperlukan KUH sebanyak 200 mg. Bilangan penyabunan dapat ditentukan melalui eksperimen. Prinsip kerja penentuan bilangan penyabunan adalah sebagai berikut. Campuran minyak atau lemak dengan larutan KUH berlebih dididihkan dengan pendingin alir balik sampai terjadi reaksi penyabunan yang lengkap. Kemudian, larutan KUH yang tersisa dititrasi dengan larutan HCl. Rumus yang digunakan untuk menentukan bilangan penyabunan adalah volume HCl blanko dikurangi dengan volume HCl dari sampel, kemudian dikalikan normalitas HCl dikali NR dari KUH per massa sampel dalam satuan gram. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Minyak atau lemak bereaksi dengan basa. Di sini basanya adalah KUH karena untuk menentukan bilangan penyabunan menghasilkan gliserol dan sabun. Untuk alat bahan yang digunakan, untuk alat ada hot plate, pendingin tegak, statif dan klem, Erlenmeyer asa, bisa juga menggunakan labu alas datar atau labu alas bulat, kemudian buret, pipet tetes, corong, botol semprot, neraca analitik. Dan untuk bahannya, yang pertama ada minyak, kemudian KUH alkoholis 0,5 normal, HCl 0,5 normal, indikator PP, Na tetraborat 0,1 normal, dan indikator MO. Natrium tetraborat 0,1 normal dan indikator MO ini digunakan untuk standarisasi HCl. Set peralatan penentuan bilangan penyabunan adalah sebagai berikut. Di sini ada pendingin tegak atau kondensor, kemudian ini adalah labu alas datar atau bisa juga menggunakan Erlenmeyer asa. Kemudian ada hot plate, ini adalah statif, dan klem yang berfungsi untuk menyangga pendingin tegak dan labu alas datar. Kemudian di dalam labu alas datar ini terdapat campuran lemak atau minyak dengan KUH alkoholis. Untuk kondensor jangan lupa air masuk melalui bagian bawah ini. Kemudian air akan naik lalu keluar melalui bagian atas dari kondensor. Untuk prosedur kerja, yang pertama membuat larutan KUH alkoholis 0,5 normal, yang kedua membuat larutan HCl 0,5 normal, yang ketiga standarisasi larutan HCl dengan natrium tetraborat 0,1 normal, dan yang keempat adalah menentukan bilangan penyabunan minyak atau lemak. Yang pertama adalah membuat larutan KUH alkoholis 0,5 normal. Caranya, kristal KUH sebanyak 2,8 gram ditimbang pada kaca arloji. Kemudian pindahkan KUH pada beker gelas.
Jangan lupa bilas kaca arloji dengan alkohol 96%. Bilasan dimasukkan ke beker gelas. Lalu tambahkan alkohol 96% pada beker gelas sampai seluruh KUH larut. Setelah itu, masukkan ke dalam labu takar 100 ml. Bilas beker gelas dengan alkohol 96%. Bilasannya masukkan ke dalam labu takar 100 ml. Lalu tambahkan alkohol 96% sampai tanda batas. Berikutnya, memungkinkan. Jadilah 100 ml KUH alkoholis 0,5 normal. Yang kedua, membuat larutan HCl 0,5 normal dari HCl 2 normal. Bahannya adalah larutan HCl2 normal. Ini dipipet 25 ml, kemudian masukkan labu takar 100 ml. Tambahkan aquades sampai tanda batas. Bersihkan leher labu takar dengan menggunakan kertas saring. Tutup labu takar lalu homogenkan. Jadilah 100 ml larutan HCl 0,5 normal. Yang ketiga, standarisasi larutan HCl dengan larutan natrium tetraborat 0,1 normal. Kita ambil natrium tetraborat 0,1 normal sebanyak 10 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 2 tetes indikator NO. Lalu titrasi dengan larutan HCl sampai terjadi perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Catat volume HCl yang diperlukan. Perubahan warna yang terjadi adalah seperti ini. Jadi natrium tetraborat ditambah dengan 2 tetes indikator NO, warnanya adalah kuning seperti ini. Kemudian dititrasi sampai terbentuk warna jingga. Berikutnya adalah menentukan bilangan penyabunan pada minyak atau lemak. Yang pertama, kita harus menyiapkan larutan blanko. Larutan blanko itu adalah larutan tanpa sampel. Jadi di sini kita masukkan 25 ml KUH alkoholis 0,5 normal pada Erlenmeyer ASA atau labu alas datar. Kemudian kita hubungkan Erlenmeyer dengan pendingin tegak. Kita reflux selama 30 menit. Dihitung dimulai dari saat mendidih. Lalu setelah 30 menit didinginkan dan ditambah dengan 2 tetes indikator PP. Kemudian dititrasi dengan HCl 0,5 normal sampai warna pink hilang. Jadi di sini perubahannya dari pink menjadi tidak berwarna. Kemudian catat volume HCl yang diperlukan. Berikutnya adalah untuk sampelnya, yaitu minyak atau lemak. Kita timbang kurang lebih 2 gram minyak atau lemak pada Erlenmeyer ASA. Kemudian kita tambahkan 25 ml KUH alkoholis 0,5 normal. Hubungkan Erlenmeyer dengan pendingin tegak. Reflux selama kurang lebih 30 menit. Dihitung sejak mulai mendidih. Setelah 30 menit, dinginkan lalu tambah dengan 2 tetes indikator PP. Titrasi dengan HCl 0,5 normal sampai warna pink hilang. Catat volume HCl yang diperlukan. Untuk perubahan warnanya, ini adalah sampel dan KUH yang setelah direflux ditambah dengan indikator PP, warnanya menjadi pink, dari tidak berwarna tadi menjadi pink. Ini artinya bahwa pada sampel ini terdapat kelebihan KUH. Kemudian kita titrasi dengan HCl 0,5 normal
sampai warna pink ini hilang. Jadi warnanya seperti ini. Untuk data pengamatan bisa disiapkan tabel seperti berikut ini. Ada dua macam. Yang pertama adalah standarisasi HCl dengan natrium tetraborat 0,1 normal dan tabel penentuan bilangan penyabunan. Untuk analisa data dan pembahasannya bagaimana? Nah, berikut ini saya sertakan contoh data hasil pengamatan dari eksperimen yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah standarisasi larutan HCl dengan larutan natrium tetraborat 0,1 normal. Untuk titrasi ke-1, volume HCl yang diperlukan adalah sebesar 2,1 ml. Untuk titrasi kedua, volume HCl yang diperlukan adalah 1,9 ml. Dari sini kita cari volume rata-rata HCl yang diperlukan, yaitu kita jumlahkan dulu 2,1 plus 1,9, baru kemudian hasilnya kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh volume rata-rata HCl yang diperlukan adalah 2 ml. Kemudian untuk volume natrium tetraborat 0,1 normal, titrasi pertama adalah 10 ml, titrasi kedua 10 ml, sehingga rata-rata volume natrium tetraborat yang diperlukan adalah 10 ditambah 10, kemudian hasilnya dibagi dengan 2, yaitu 10 ml. Kemudian untuk data penentuan bilangan penyabunan untuk belangko. Untuk belangko itu kan larutan tanpa sampel, otomatis di sini massa minyaknya adalah 0 gram. Dari hasil eksperimen diperoleh untuk belangko volume HCl yang digunakan adalah 21 ml. Sedangkan untuk sampel massa minyaknya adalah 2 gram dan volume HCl yang diperlukan adalah 7 ml. Berikutnya adalah analisa data dan perhitungan. Yang pertama, standarisasi larutan HCl dengan larutan natrium tetraborat 0,1 normal. Dari tabel pengamatan diperoleh volume rata-rata HCl yang diperlukan adalah 2 ml, kemudian konsentrasi Na borat adalah 0,1 normal dan volume Na borat adalah 10 ml. Kita gunakan rumus padat saat titik ekivalen. V kali N HCl sama dengan V kali N Na borat. 2 itu dari volume HCl kali N HCl yang belum diketahui sama dengan 10 kali 0,1, sehingga diperoleh N HCl adalah 0,5 normal. Untuk data penentuan bilangan penyabunan adalah seperti ini. Kemudian dari hasil standarisasi larutan HCl diperoleh N HCl-nya adalah 0,5 normal. Kita masukkan ke rumus bilangan penyabunan sama dengan V HCl belangko dikurangi V HCl sampel, kemudian dikalikan NHCl kali mRKUH per massa sampel dalam satuan gram. Kita masukkan angkanya. 21 ini adalah volume HCl dari belangko, 7 ini adalah volume HCl dari sampel, kemudian 0,5 itu adalah NHCl hasil standarisasi, 56 adalah mR dari KUH, dan 2 ini dari massa sampel. Dari hasil perhitungan diperoleh bilangan penyabunannya adalah sebesar 196 mg KUH per gram minyak. Kesimpulannya,
Bilangan penyabunan dari sampel minyak adalah 196, yang artinya untuk menyabunkan 1 gram minyak diperlukan KOH sebesar 196 mg. Demikian cara menentukan bilangan penyabunan pada sampel minyak atau lemak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.